Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Dwi Koryadi dari kelas C, NIM dengan 202010370311134. Saya akan menjelaskan dua topik, yaitu Big Data dengan IoT untuk pengganti UAS PTI. Langsung aja. Big Data. Pengertian Big Data atau dikenal juga dengan istilah Mahadata bahasa Indonesia merupakan limpahan data yang berukuran sangat besar, kompleks, dan melebihi persis daya tampung dari konvensi sistem database yang ada mana tidak bisa diproses menggunakan perangkat pengelola biasa atau konvensional. Mungkin dari situ hal tersebut dikarenakan perangkat konvensional tidak akan mampu mengolah data tersebut secara efektif. Tapi menurut saya itu Big Data adalah sekumpulan data yang besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, sehingga tidak bisa diolah menggunakan perangkat database relasional biasa. Dari pengertian Big Data. Mungkin saya akan lanjut di karakteristik Big Data. Di karakteristik ini ada 5 nilai-nilai yang ada di karakteristik Big Data, yaitu ada ukuran, keberagaman, diproses dengan cepat, kualitas data yang valid, dan nilai. Mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas saja apa itu ukuran. Ukuran itu adalah data ini biasanya akan bertambah setiap hari dan biasanya juga akan melebihi kapasitas server biasa. Oleh sebab itu, tidak bisa sembarang komputer untuk mengolah data ini. Diperlukan komputer yang sumber daya yang cukup. Mungkin yang seperti spesifiknya gitu. Yang kedua itu keberagaman. Selain itu, Big Data memiliki tipe data yang beragam, meliputi data terorganisir dan data yang tidak terorganisir. Keberagaman ini diperlu untuk dipilah agar dalam proses analisis data lebih mudah. Yang ketiga, yaitu diproses dengan cepat. Big Data harus diproses dengan cepat sehingga dapat menghasilkan data yang aktual dan terbarukan. Hal ini karena informasi harus dapat didapatkan dengan cepat agar tindakan lainnya untuk mengelola mahadata ini dapat dilakukan segera mungkin. Yang keempat, kualitas data. Ya, mungkin di kualitas data yang valid itu ada volume, velocity, dan veracity. Merupakan istilah yang biasa disebut dengan 3V. Istilah tersebut kemudian dilengkapi dengan istilah velocity value. Mungkin ada ini tapi saya nggak jelaskan kan terlalu banyak. Ya, kita langsung ke nilai. Nilai itu value, yaitu nilai yang bisa ditemukan pada big data. Nah, nilai suatu data menentukan suatu tindakan untuk mengambil keputusan setelah memproses seluruh data yang ada. Mungkin itu saja dari penjelasan singkat dari karakteristik big data. Ada sejarah dan perkembangan big data. Big data pada mulanya dikenalkan oleh seorang ahli analisis bernama terpilih muka aku ini, Doug Laney pada tahun 2000-an. Laney menyampaikan permasalahan utama dari suatu data yang besar yang saat ini menjadi karakteristiknya, yaitu 3V dari adik karakteristik, ada volume, velocity, dan variasi. Perkembangan data kemudian melonjak pesat ketika media sosial atau berbagai lain online yang mengumpulkan berbagai data dari usernya seperti Facebook dan YouTube. Misalnya, pada tahun 2005, berbagai perkembangan software open source untuk menganalisis data tahun dibuat ini seperti Hadoop dan NoSQL. Nah, tambahan dari saya sendiri yaitu pada saat ini pula data terus tumbuh dan berkembang sangat besar. Adanya teknologi big data ini pun membuat data yang sangat besar ini dapat dianalisis lebih baik. Teknologi ini memungkinkan data yang besar diolah secara murah dan juga mudah disimpan. Kemudian big data terus berkembang pada era perkembangan IoT atau kepanjangan dari Internet of Things. Pada era ini, berbagai data user dikumpulkan pada server untuk mendapatkan informasi yang berharga dari para konsumen IoT. Ya, mungkin inilah sepanjang data-data para pengguna konsumen yang ada di dunia ini.
Mungkin sekarang ini contoh penerapan dan teknologi big data. Nah, mungkin banyak sekali penerapan dan teknologi yang ada big data ini. Beberapa saja yang ada di big data meliputi bidang 1. Pertanian dan kehutanan, 2. Teknologi informasi, 3. Kesehatan, 4. Perbankan, 5. Transportasi. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja dari bidang-bidang kelima tersebut, yaitu 1. Berbagai penerapan teknologi ini di bidang pertanian dan kehutanan diantaranya adalah mempunyai informasi harga pasar produk pertanian, 2. Rantai ekonomi produk pertanian, 3. Sistem informasi legalitas kayu, 4. Sistem informasi dini kebakaran hutan, dan 5. Informasi cuaca. Itu yang pertanian kehutanan. Dan saya akan yang kedua tentang teknologi informasi. Berbagai penerapan teknologi ini di bidang teknologi informasi diantaranya adalah 1. Pengurutan hasil indeks mencari, 2. Penentuan target pasar yang optimal di Google AdSense. Ketiga, menentukan postingan yang sesuai dengan kesukaan user Instagram. Keempat, melakukan pemeringkatan trending topik Twitter. Kelima, mengumpulkan informasi koordinat lokasi untuk ditampilkan peta digital. Keenam, informasi lalu lintas dunia secara real time. Ketujuh, menentukan game atau aplikasi terfavorit di Play Store. Yang keempat, yang kedelapan track adalah menentukan perlawanan antara game MOBA, PUBG, Free Fire, Dota 2, dan lain-lain. Itu yang ada di teknologi sekarang di big data. Yang ketiga, masuk ke kesehatan. Berbagai penerapan teknologi ini di bidang kesehatan dan lainnya sebagai berikut. 1. Pusat informasi pandemi. Misalnya kalau sekarang ini lagi COVID-19, jadi pusat informasi COVID-19. Yang kedua, sistem informasi rujukan rumah sakit. Yang ketiga, pengambilan kebijakan preventif penyakit menular dengan database. Itu di kesehatan. Yang diperbankan keempat itu ada database pengelola akun rekening. Kedua, pelacakan transaksi mencurigakan. Ketiga, penentuan suku bunga acuan. Keempat, keperluan aktuaria. Kelima, sistem penagihan wajib pajak. Dan terakhir di transportasi itu ada manajemen penerbangan pesawat seluruh dunia. Kedua, database pengguna aplikasi transportasi online. Ketiga, pemberian promo terhadap pengguna aplikasi transportasi. Keempat, database pemesan tiket kereta. Kelima, penentuan rawan kemacetan. Nah, mungkin di sini ada contohnya, ada Google, ada tiket.com. Itu salah satu contoh teknologi yang dipakai saat ini. Ya, sekarang kita masuk di IoT, Internet of Things. Langsung saya jelaskan aja. Internet of Things atau IoT adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Nah, kalau menurut saya, itu IoT juga tergolong dalam metode komunikasi. Meskipun IoT juga dapat mencakup teknologi sensor lainnya, teknologi nirkabel atau kode QR, quick response, koneksi internet adalah hal yang luar biasa. Bisa membuat kita segala macam manfaat yang sebelum mungkin sulit untuk didapat. Itu aja. Dan kalau secara disimpulkan, menurut saya yang secara singkat itu, sebenarnya IoT adalah konsep yang cukup sederhana, yang artinya menghubungkan semua objek fisik dan kehidupan sehari-hari ke internet. Masuk di prinsip dasar IoT. Nah, di sini ada berapa ini? 7 dasar IoT. Ada big analog data, perpetual connectivity, really real time, the spectrum of insight, immediacy versus depth, shift left, dan terakhir the next phase. Mungkin istilah IoT terdiri atas dua bagian utama ya. Dari internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Secara sederhana, kita memiliki things yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke internet. Data ini diakses oleh things lainnya juga. Mungkin saya akan menjelaskan dari big analog data. Big analog data adalah tipe big data yang terbesar dan tercepat jika dibandingkan tipe big data lainnya, sehingga dalam banyak hal, big data analog perlu diberikan secara khusus. Mungkin dia didapatkan dari sumber yang dari cahaya, sinyal radio, getaran suhu, dan segalanya, serta bisa dihasilkan oleh peralatan mekanis atau elektronik.
2. Perpetual connectivity. Mungkin perpetual connectivity merupakan konektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet. IoT yang selalu terhubung dan aktif dan memberikan 3 manfaat utama seperti monitor, maintain, dan motivate atau motivasi. Mungkin saya nggak akan menjelaskan itu. Langsung aja karena waktu. Ketiga, ada really real time. Mungkin definisi real time itu untuk IoT berbeda dari definisi real time pada umumnya. Real time sebenarnya dimulai dari sensor atau saat data diperoleh. Real time untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Yang keempat tuh, the spectrum of insight. Spectrum of insight berasal dari kata data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow, yaitu real time, in motion atau bergerak, early life, at rest atau istirahat, dan arsip. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya tentang real time pada IoT. Real time diperlukan untuk menentukan respon langsung dari sistem kontrol. Di ujung lain dari spektrum, data yang diarsipkan di pusat data atau cloud dapat diambil untuk analisis komparatif terhadap data yang lebih baru. Ya, mungkin masuk ke 5, yaitu immediacy versus depth. Dengan beberapa komputer dan solusi IoT ini akan dipertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Artinya, seseorang bisa langsung mendapatkan time to insight pada analitik yang belum sempurna, seperti perbandingan suhu atau transformasi Fourier cepat untuk menentukan apakah memutar roda pada tram yang akan menyebabkan kecelakaan. Yang keenam itu adalah shift left. Seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyulut tergolong sangat sulit. Namun, beberapa insinyur berhasil mengatasi kesulitan itu dan mendapatkan fenomena dengan disebut dengan the genius of the end. Drive untuk mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data yang canggih yang biasanya disediakan untuk cloud atau pusat data. Yang terakhir, the next V. Big data biasanya ditandai dengan V, yaitu volume, velocity, variasi, dan value. The next V yang dimaksud adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengakses sesuai kebutuhan. Visibilitas menawarkan kemudahan yang menjadikan pengguna tidak harus mentransfer jumlah besar data ke orang atau lokasi yang jauh. Ya, mungkin ini ada manfaat dari IoT. Itu ada konektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Ini saya akan singkat aja ya penjelasan dari konektivitas itu. Di era digital ini, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal. Pada era pengoperasian perangkat secara manual, dengan IoT, kamu bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Itu maksudnya konektivitas, jadi kita selalu terkonek di seluruh apa yang jaringan terhubung. 2. Ada efisiensi. Dengan adanya efisiensi, peningkatan pada konektivitas berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Oke, dia efisiensi, jadi kayak jaringan tuh nggak lag-lag gitu. Yang ketiga, kemudahan. Nah, di perangkat IoT, seperti smartphone, kini mulai menjadi perangkat yang bisa dimiliki oleh sebagian besar orang. Misalnya, smartphone dan Amazon butuh yang dekat untuk menyusun ulang item dengan hanya 1 atau 2 tindakan yang menunjukkan persediaan kamu. Nah, itu jadi kemudahan dari IoT. Mungkin sini IoT itu sangat bermanfaat sekali. Nah, contoh perangkat IoT. Saat ini, produksi dan penggunaan perangkat Internet of Things meningkat sangat pesat.
Peringkat IoT pada dasarnya meliputi laptop, smartphone, smart gadget, smartwatch, dan banyak lagi. Berikut ini adalah perangkat dari IoT lain yang sudah banyak digunakan di era digital. Misalnya ada Nest Smart Thermostat, August Smart Lock, Automatic Car Tracking Adapter. Nah, mungkin ini saya kasih gambar, ini contohnya. Contoh lihat dan Nest Smart Thermostat. Nest adalah termostat yang terhubung ke internet. Nest mampu mempelajari rutinitas kamu secara otomatis akan menyesuaikan suhu ketika kamu di rumah, di luar atau bangun tidur. Jadi ini aplikasi ini dia berfungsi untuk mengecek suhu kita, tapi harus terhubung dengan jaringan. Nah, itu yang kemudahan dari IoT. Terus masuk ke August Smart Lock. Dengan perangkat Smart Lock, kamu tidak perlu lagi sebuah kunci karena kunci akan terbuka secara otomatis ketika kamu tiba di rumah dan mengunci ketika kamu tutup pintu. Kamu juga bisa memberikan kunci tamu kepada tamu asli rumah tangga waktu ekspor kita kamu tidak lagi ingin memberikan akses ke rumah. Jadi ini kuncinya ini dia terhubung dengan HP. Jadi dia bisa dikenakan oleh HP. Jadi kalau aplikasinya di HP, dia bilang buka, berarti kuncinya akan terbuka. Jadi itu ada aplikasinya, yaitu membuat sesuatu kemajuan teknologi di perangkat IoT. Dan yang ketiga itu ada Automatic Car Adapter. Di sini kita bisa lihat baik-baik, dia mungkin di automatic car tracking bisa melacak informasi tentang mobil kamu yang menggunakan adaptor dalam mobil. Perangkat ini melacak jarak tempuh, penggerak jam, biaya bahan bakar, efisiensi bahan bakar, dan lokasi. Kamu bisa menghubungkan dengan aplikasi lain untuk mendapatkan manfaat lebih banyak. Banyak dan di era ini sudah memiliki kemampuan IoT sebagai memantau lebih lanjut. Jadi dia itu punya fungsi itu banyak seperti penunjuk jalan, arah jalan, dia bisa nge-setel kalau mobilnya kayak Tesla itu bisa autopilot. Nah, itu juga salah satu fungsi automatic car tracking adapter. Mungkin kita harus belajar pemrograman IoT. Sebelum kamu memutuskan untuk belajar pemrograman IoT, simak dulu tips berubah ini. Jadi, saya kasih 3 tips saja. Memiliki pemahaman lebih lanjut tentang sensor. Kedua, kita belajar JavaScript atau Python. Ketiga, bermain dengan Raspberry Pi. Mungkin dari 3 itu kita harus belajar sebelum kita menggunakan IoT. Tapi kalau membuat aplikasi ya, kita belajar dari JavaScript dan Python. Itu membuat aplikasi. Jadi Internet of Things itu sangat berguna bagi sekarang ini, sangat berguna. Cuma ya ada, misalnya kalau bahayanya tuh kayak ada ini hacker-hacker gitu, dia selalu memanfaatkan IoT untuk merusak dokumen-dokumen yang privasi. Mungkin itu saja. Tapi kalau ya sebelum ini saya akan mengulangi dari big data. Mungkin big data adalah istilah yang menggabungkan volume besar data baik tersusun maupun tidak tersusun yang menjadi bisnis sehari-hari, namun bukan jumlah data yang penting. Apa yang organisasi dengan data itulah yang penting. Jadi kita ini kesehatan sekarang tuh IoT sangat penting. Gak bisa lagi nggak penting. Oke. Dari segitu aja mungkin ada kesalahan kata-kata atau kata-kata yang kurang pantas dan kekurangan ada di diri saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.